Modul 3.1 Demonstrasi kontekstual. Wawancara kepala sekolah. Perkenalkan, saya Anwar, SPD, SD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Polewali Mandar, SDN 059 Suma, L. Narasumber pertama adalah Bapak Taufik, SPD, SD, Kepala SD Negeri 011 Tepo. Kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak Taufik berkaitan dengan kedisiplinan murid yang masih sangat sulit diterapkan di sekolah karena siswa sering tidak masuk ke sekolah. Disebabkan oleh siswa tersebut membantu kedua orang tuanya menjaga adiknya di rumah saat kedua orang tuanya bekerja di kebun. Sehingga Pak Taufik susah menerapkan kedisiplinan. Dikarenakan merasa kasihan kepada siswa akan masa depannya. Pertanyaan pertama, selama ini, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seringkali melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang mendasari sebuah situasi. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral. Mengidentifikasi kasus-kasus, yaitu secara musyawarah. Dengan mengidentifikasi nilai-nilai moral yang terlibat dalam situasi tersebut, seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kebaikan. Meninjau apakah ada konflik antara nilai-nilai ini. Mempertimbangkan berbagai perspektif yang terlibat dalam situasi tersebut. Meninjau konsekuensi, menguji kesesuaian dengan norma-norma dan hukum, memperhatikan kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan memperhatikan keselarasan dengan nilai pribadi. Pertanyaan kedua, bagaimana pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam situasi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan kebajikan yang terlibat. Meninjau dengan cermat nilai-nilai yang mendasari setiap kepentingan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah atau komunitas. Mempertimbangkan dampak jangka panjang. Melakukan diskusi dan konsultasi, menggunakan prinsip keadilan dan kesetaraan, membuat keputusan berdasarkan fakta dan informasi yang tersedia. Memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan standar etika dan integritas yang tinggi, dan setelah keputusan diambil. Penting untuk terus mengevaluasi dan merefleksikan apakah keputusan tersebut mencapai hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas situasi dan preferensi individu. Namun, secara umum, langkah-langkah yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah: pertama, mengidentifikasi masalah atau keputusan yang harus diambil; kedua, mengumpulkan informasi; ketiga, mengidentifikasi alternatif; keempat, mengevaluasi alternatif; kelima, memilih solusi atau keputusan; keenam, melaksanakan keputusan; ketujuh, mengevaluasi, merevisi serta belajar dari pengalaman. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Refleksi nilai dan prinsip. Dengan memahami nilai-nilai yang penting bagi kita, kita dapat membuat keputusan yang konsisten dengan keyakinan etika kita. serta pertimbangkan perspektif yang berbeda,
dapat membantu kita melihat gambaran yang lebih luas. Hal ini dapat membantu kita merasakan empati terhadap orang lain dan mempertimbangkan implikasi dari berbagai keputusan yang mungkin diambil. Pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seringkali melibatkan tantangan-tantangan yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam, meliputi konflik nilai, ketidakpastian, dampak emosional, kepentingan yang bertentangan, kompleksitas kasus, resiko dan tidak pasti dan tekanan dari pihak eksternal. Pertanyaan keenam. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada prosedur atau jadwal khusus yang secara tetap atau universal diterapkan untuk menangani dilema etika, karena setiap dilema etika memiliki konteks dan kompleksitas yang unik. Namun demikian, ada beberapa prinsip umum yang dapat membantu dalam menangani dilema etika dengan cara yang sistematis dan bertanggung jawab. Pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu mentor atau pembimbing di mana berdiskusi dengan mentor atau pembimbing yang memiliki pengalaman dalam menghadapi dilema etika dapat membantu seseorang memahami perspektif yang berbeda-beda dan mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai pilihan yang tersedia. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yaitu pentingnya refleksi nilai. Dalam menghadapi dilema etika, penting untuk secara sadar merenungkan nilai-nilai yang mendasari keputusan kita. Memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai moral yang penting bagi kita dapat membantu memandu tindakan kita dalam situasi yang sulit. Narasumber yang kedua adalah Ibu Nuraeni, SPD, SD. Kepala SD Negeri 051 Lita Pute. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan maka masuk ke dalam dilema etika, sedangkan jika alasannya tidak sesuai maka masuk ke dalam bujukan moral. Pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakasek, agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan para wakasek. Selanjutnya dirapatkan dengan Dewan Guru. Pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru di sekolah. Pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, kepala sekolah, guru penggerak yang bijaksana. Semoga sukses selalu mengiringi langkah kita semua.